Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai munasabah Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, mukjizat Al-Quran di sini berbeda dengan mukjizat-mukjizat lain yang diterima oleh Nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang mana mukjizat-mukjizat sebelum itu adalah mukjizat yang bersifat hissiyah atau sesuatu yang bisa dideteksi oleh panca indera. Nah, mukjizat Al-Quran di sini bersifat maknawiyah, yakni tidak dapat dideteksi oleh panca indera, namun dapat dirasakan oleh perasaan, akal, pikiran, dan perenungan yang mendalam. Mukjizat Al-Quran tidak pernah lekang oleh waktu. Dalam kaidah tafsir karya Abi Quraish Shihab dijelaskan bahwa di celah kandungan kitab suci Al-Quran itu ditemukan paling tidak ada 3 aspek kemukjizatan yang menjadi bukti dari kebenaran Al-Quran. Aspek pertama ialah aspek kebahasaan, dan yang kedua adalah aspek isyarat ilmiah, dan aspek yang ketiga adalah aspek pemberitaan gaib. Perhatian para ulama itu terhadap Al-Quran tidak terhenti pada segi kemukjizatannya saja, tetapi juga pada hubungan antara satu segi dalam Al-Quran dengan segi lainnya. Dalam diskursus munasabah Al-Quran karya Dr. Hasani Ahmad Said dijelaskan bahwa menurut jumhur ulama, susunan ayat dan surah dalam Al-Quran di situ bersifat tauqifi atau berdasarkan petunjuk Nabi. Nah, dengan demikian, di balik susunan Al-Quran, baik ayat maupun surah itu terdapat hubungan atau korelasi. Al-Quran laksana sebuah bangunan yang antara satu bagian dengan bagian yang lainnya terdapat keserasian yang kokoh dan indah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, dalam segi etimologi, kata munasabah menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an itu berarti al-musyaqalah atau keserupaan, dan juga al-muqarrabah atau kedekatan. Secara terminologi, menurut Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa munasabah Al-Quran adalah ilmu yang dengannya diketahui segi-segi hubungan bagian-bagian Al-Quran antara yang satu dengan yang lain. Adapun bagian-bagian Al-Quran itu mencakup seluruh hubungan antara ayat dengan ayat, hukum dengan hukum, surah dengan surah, kisah dengan kisah, dan setiap bagian dari Al-Quran bersama dengan qarinah atau dalil yang menyertainya. Nah, munasabah sendiri itu diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau tauqifi. Ilmu ini pertama kali digagas oleh Imam Abu Bakar An-Naisaburi dan kemudian dikembangkan oleh para ulama sesudahnya seperti Ahmad bin Ibrahim bin Zubair As-Saqafi, ada juga Az-Zarkashi dengan kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Qur'an, Al-Biqai, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari munasabah yakni munasabah antar ayat yang satu dengan yang lainnya itu diatofkan, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 dan ayat 103 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu tadi ayat 102, kemudian ayat 103-nya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 102, di sini menyeru untuk bertakwa, sedangkan ayat 103 menyeru untuk berpegang teguh kepada tali atau agama Allah. Huruf ataf dalam model munasabah seperti ini berfungsi menjadikan dua ayat tersebut sebagai dua hal yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.